yang namanya anggur kolesom yang kandungannya 14,7. Yang jelas itu haram. Kadang-kadang tidak terasa bahwa anggur kolesom mempunyai kandungan 14,7%. Jamaah rahimahullah, apa kelak ancaman bagi orang yang meminum khamr? Ada hadis, walaupun ini perselisihan tentang kesahihannya, man mata mutminul khamr, jadi memahat sama. Sahallahu ta'ala naharil mauta qila naharil mauta qala naharu yajri min furujil mu'misat aw yakulu ahlil nar min furuji, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan masih meminum khamr, maka dia akan diberi minum dari naharil mauta, sungai mauta. Kila mana naharil mauta, apa sih kanjeng Nabi? Naharil mauta itu yang dimaksud dengan sungai Gauta, air Gauta itu adalah nahar yajri, air yang keluar dari kemaluan seorang berzina. Min ahlinnar, dari ahli neraka yang keluar seluruh kotorannya yang tadi surga itu menjadi minuman orang-orang yang tadi minum khamr. Mudah-mudahan jamaah ini dan anak keturunan kita, senantiasa lingkungan kita, umat-umat kita, khususnya dari ulama, dijauhkan dari itu. Amin. Allahumma. Kemudian yang kedua, akun walidain. Sudah jelas, tapi tidak bahas di sini tentang al-qamah. Sepintas saja, karena mereka mendahulukan kepentingan istrinya daripada orang tuanya, nazarnya sendiri. Ketika mereka disuruh nazar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata tidak bisa, karena mereka adalah tergolong orang yang merupakan anak yang durhaka kepada orang tuanya waktu itu masih tinggal ibunya saja, karena mereka meninggalkan kepentingan kewajiban kepada ibunya dengan mendahulukan kepentingan kepada istrinya, maka mereka termasuk orang-orang yang nazarnya menjelaskan kepentingannya. Kemudian yang ketiga, adayus. Adayus ini yang lagi tren di zaman sekarang. Karena apa? Dayus ini seorang keluarga, seorang kepala rumah tangga yang tidak mempedulikan cemburu kepada keluarganya. Padahal baginda Rasul mengatakan, akulah orang yang pencemburu. Dayus itu perilaku seseorang yang tidak punya rasa cemburu sama keluarga, tentang kefajiran dan kefasikan. Artinya apa? Di dalam dunia medsos yang terjadi sekarang, kita tidak menyadari yang kehidupannya melampaui kehidupan nyata, yang tidak bisa dielakkan oleh kehidupan nyata, bahwa medsos merupakan dua sisi mata pisau, yang satunya positif, yang satunya adalah negatif. Kita ambil positifnya, kita hilangkan unsur negatifnya. Karena apa? Nahdlatul Ulama dalam kanunnya al-mu'afadatu 'ala al-qawli bis-shalih wal akhdhu bil jadid bil aswad, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik, dan juga yang lama tradisi masih baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini kanunnya. Maka teknologi IT tidak bisa dilakukan. Akan tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut suatu penelitian di Universitas Oxford Wales Inggris, seorang dokter Graf itu meneliti 48% pengguna medsos dunia itu ternyata banyak meninggalkan rasa negatif, dan akhirnya menurut penelitiannya 2 tahun orang yang bermedsos ria, berselancar dengan medsos, tidak terkontrol oleh kegiatan-kegiatan yang positif, mereka akan meninggalkan keluarganya. Di Indonesia, di Karawang, penelitian 2019, per tahun 2.500 orang yang melakukan gugatan cerai, belum dari seorang perempuan. Di Kabupaten Malang, tertinggi di bawah Karawang. Ini data penelitian. Kemarin di Jawa Timur, 80.000 sekian, dan disinyalir per hari 2.222 orang yang meninggalkan keluarganya karena terjadi perselingkuhan. Maka di dalam berselancar dalam dunia medsos, di dalam era digital, itu di dalam penelitian disebut dengan microchatting.
Hadirin rahimakumullah, microchatting ini sebuah alat media yang dikembangkan, yang sisi positifnya bagus, sisi negatifnya juga tidak bagus. Apa yang terjadi? Orang berselancar ria, orang berkomunikasi lintas batas, tidak diketahui arahnya kemana. Dia curhat ke suami orang, anaknya juga menggunakan konten-konten yang tidak bagus, maka mereka akan jatuh kepada yang namanya dayus. Dia curhat bukan orang yang bukan muhrim dan mahramnya. Maka ketika mereka nanti berselancar ria dengan itu, ini menurut dunia, ini ada jejak-jejak yang akhirnya meninggalkan keluarganya. Akhirnya apa? Islam dikategorikan keluarga-keluarga yang berhukum, keluarga-keluarga yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Islam mengajarkan pada kita ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan. Di dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dalam perspektif protektif terhadap media yang disebut dengan microchatting tadi, ini suatu keniscayaan di bagi kita. Istri, anak, kita minta. Karena nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini masalah-masalah yang timbul di dunia modern yang belum kita tangkap secara positif, sehingga kita dengan adanya teknologi seakan-akan itu adalah barang yang baik yang nantinya terlepas dari masalah-masalah. Padahal kalau kita berbicara tentang IT, itu merupakan kodrat ilahiyah yang sebelum dunia diciptakan itu sudah dinisbatkan atau dititahkan di dalam Al-Quran. Coba kita menelaah di surat Ar-Rahman. Ya masyarul jinni wal insi, ini statoktum, ditantang jin dan manusia akan menelusuri langit, bumi dan seisi, agar supaya mereka nanti itu beriman kepada Allah, bersyukur ataukah kafir. La azidannakum. Apakah bertambah syukur atau kafir lain kafir? Apakah mereka nanti akan menjadi kufur? Kalau kufur, la ada bila syadid, lam qasar, maknanya begitu. Sungguh Allah akan menyiksa. Akhirnya kita digolongkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai tokoh, atau sebagai pemuka agama, atau sebagai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan punya kewajiban pencerahan terhadap orang yang di bawah. Masyarakat muslimin rahimahumullah, tentu dengan adanya penelitian-penelitian demikian itu, setelah keluar dari kasus ini, kita mempunyai daya prihatin, mempunyai daya awas yang kuat, sehingga nanti sepulang dari mimbar ini, dari majelis ini, dari sholat Jumat ini, kita waspada terhadap perilaku-perilaku masalah-masalah yang ditemukan oleh medsos, sehingga itu tidak terjadi kepada keluarga kita. Dan semoga keluarga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Pencegahan itu lebih penting. Di dalam fikihnya suatu ayat di Al-Isra ayat 32, Wahbah Suhaili mengatakan di dalam wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dalam penafsiran Wahbah Suhaili itu mengatakan bahwa bukan kepada perbuatan zina, akan tetapi kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina, termasuk di dalamnya cara perhatian yang syar'i. Bagaimana kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita agar mereka memahami konsep Islam, bahwa Islam itu adalah sudah paripurna, disebutkan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam alim akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Allah sudah mengatur agama sudah sempurna. Tidak ada satupun di Al-Quran ataupun hadis yang punya masalah-masalah dengan persoalan-persoalan kehidupan zaman
Maka kalau jenengan hanya tabeh dan mengikuti kepada kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul, dan terutama adalah sunnah Rasul yang kembali kepada al-sunnah wal jamaah yang telah dibimbing oleh ulama-ulama masyayikh kita, termasuk di dalamnya sebagai muassis itu Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan khotbah singkat di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa semoga orang tua kita senantiasa dilindungi oleh Allah, yang telah meninggal dunia semoga diampuni segala dosa-dosanya, yang masih hidup sementara diberikan umur yang panjang barokah, diberikan anak-anak yang soleh-soleh, nasibnya baik. Semoga hajat-hajat kita terlindungan di majelis ini mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika wa la sayyidika wa ashrafil awliyadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin hamidun majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma ashlih ummat Muhammad. Allahumma jibur ummat Muhammad. Allahumma ashlih ummat Muhammad. Allahumma afi ummat Muhammad. Allahumma ahfaz ummat Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij ummati Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana fitwal 'arifin. Allahumma ij'alna min ulama'ikal 'amilin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma arina warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innal malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa tarkis syaqa wa su'il qada wa sabatatil aqdar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal wa min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.